Oke, halo semuanya para lazy human, kembali lagi bersama aku Yumaken, teman kalian yang sama-sama magernya. Jadi kalau kita bersatu, kita akan menjadi sebuah paguyuban yang paling males ya kan, in this townness, ngikutin seseorang nih. Ya pokoknya selamat datang di videoku, dan kali ini aku masuk ke segmen ngupil. Aduh enak banget. Gambar dan upgrade skill ya. Jadi di segmen ini aku pengen jelasin ke kalian ya, seperti di judulnya, aku pengen bongkar file aku ya, file apa namanya, model diriku live 2D-nya. Dan ya aku ngasih lihat nih kira-kira layernya ada berapa nih kalau yang pas aku bikin. Dan ya kalau mau tahu ya, BTW ini aku juga bikin bener-bener original, aku bikin sendiri full semuanya dari awal ya. Jadi tanpa ada bantuan orang lain, tanpa ada biaya yang aku keluarkan sepeser pun. Ya walaupun sebenarnya ini tindakan ilegal. Tapi ya udah. Ilegalnya tuh yang aku maksud karena aplikasinya. Ya tapi ya udahlah ya. Itu namanya juga belajar. Kalau misalkan memang sudah menjadi sebuah pekerjaan kan, ya beda lagi urusannya, harus bayar gitu ya aplikasinya. Oke, langsung aja kita masuk ke filenya. Oke. Nah, aku udah buka nih ya aplikasinya gitu ya. Oke. Jadi di sini aku kasih lihat, ini full body banget ya tuh. Kelihatan ini masih mentah banget ya. Mata juga belum dimasking tuh, sampai apa, bola mata juga keluar dari matanya sama sekali kan. Terus gagangnya juga tidak belok ke telinga ya kan, malah lurus. Ya memang mentahnya begini ya kelihatannya gitu. Terus mulutnya juga kayak robot ya gitu. Oke, secara keseluruhannya seperti ini gitu ya. Nah, di sini aku waktu bikin tuh udah ngegroup si layer-layernya ya. Dan ada 3 layer di sini. Aku buka yang pertama dulu. Di sini ada namanya Head Angel Guide. Aku bikinnya namanya itu ya. Sebenarnya kalian bikin terserah aja namanya apa gitu kan. Nah, Head Angel Guide ini ya guide gitu sebenarnya, guide aku buat bikin apa namanya, arah kepalanya. Nah ini sebenarnya dibutuhin nggak sih buat pas gambar apa namanya, pas gambar mentahannya gitu di Photoshop atau di aplikasi lain gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berfungsi sekali kalau misalkan arah kepalanya gitu. Ini nanti berfungsi di apa namanya, aplikasi Live 2D Cubism-nya, atau yang nanti ngedit pas apa namanya, digerakinnya gitu. Ini butuh banget guide-nya gitu buat nanti ya, kita kan pasti ngegerakin kepalanya ya, kanan kiri gitu, kanan kiri, atas bawah, menyamping dan segala macam. Nah, waktu awal-awal yang model aku sebelumnya itu pas bikin itu kan nggak pakai bantuan guide kayak gini ya. Jadi emang kanan kiri itu kayak agak gimana gitu ya, bener-bener ngacak aja gitu. Kanannya nggak kehitung berapa, kiri juga lupa berapa gitu, karena ya lumayan susah juga bikinnya. Jadi di sini aku kasih catatan buat diri sendiri gitu ya. Jadi ini memang bikinnya pakai apa namanya, guide gitu. Jadi biar gampang bro. Yoi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ada 6 ya. Jadi 6 tuh masing-masing punya ini sendirilah. Ini menyamping ya, samping kiri, samping kanan. Ini apa namanya, dongak, apa ya bilangnya, miring ke atas lah, miring ke atas sebelah kanan kirinya. Terus ini miring ke bawah sebelah kiri, kiri kanan. Dan ini kirinya. No ya. Jadi emang kalau bikin model kayak gini nih, kanan dan kirinya harus dibalik ya. Kita harus jadi orang goblok dulu. Kayak emang kanan kirinya iya memang harus dibalik gitu. Biar kerasa kayak cermin aja gitu loh. Nah itu
folder pertama, grup yang pertama yang aku bikin, kemudian yang kedua mouth vowel guide ya. Ini juga sebenarnya dibutuhin buat apa namanya, ekspresi mulutnya gitu. Dan ini memang butuh, kebanyakan guide-guide kayak gini dibutuhinnya buat pas lagi bikin animasinya, digerakin ya gitu, pas jadi di Live 2D Cubism ya. Di sini aku ada 1 2 3 4 5 6 juga ya. Ada A I U E O pokoknya tuh kalau nggak salah, sama pas lagi diemnya gitu. Lagi idol apa idol tuh bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya lagi diem juga gitu kan. Jadi biar kanan kirinya tuh ngepas. Karena biasanya kan kalau si di Live 2D Cubism itu misalkan kita bikin ekspresi baru nih, kadang pas lagi mingkemnya kadang miring gitu kan, kadang sebelah kanannya kepanjangan, sebelah kirinya juga kependekan dan segala macam gitu. Ya pokoknya pas lagi bikin kayak gitu tuh ada banyak missnya gitu loh. Bikin males juga sebenarnya yang bikin miss kayak gitu, jadi PR lagi, ngulang lagi berhari-hari lagi, R&D gitu, research and development gitu, cari setnya buat gimana caranya biar bener gitu. Padahal sih tinggal bikin guide aja dari awal gitu dan dimasukin ke file Photoshopnya gitu. Karena emang ya aku sih pakai versinya yang nggak tahu, mungkin versi sekarang Live 2D Cubism udah bisa ngimport file yang lain mungkin selain Photoshop, mungkin ya, aku juga nggak tahu kan makanya. Tapi yang versi lama kan bisanya pakai Photoshop file gitu. Sedangkan aku ini sebenarnya gambar si model ini nggak di Photoshop, bukan di Photoshop tapi di aplikasi lain ya, Clip Studio Paint gitu. Nah, dan ini grup yang terakhir yang pasti ini yang jadi core-nya gitu, intinya. Nah, ini di dalamnya ada grup lagi. Sini berapa nih? Coba kita hitung dulu ya, total grupnya. Ada pertama rambut depan 1, kacamata, terus ada matanya, ada ekspresinya. Ini ekspresi itu sebenarnya kayak add-on gitu loh, jadi kayak tambahan, ekspresi tambahan kayak yang beda gitu. Kayak misalkan apa ya, contohnya aku nih kayak gini, kayak misalkan ya kayak gini ya kelihatan ya. Ini ekspresi kayak ya apa sih, atau kayak ekspresi marah gitu. Kalau marah sebenarnya nggak perlu tambahan apa-apa sih. Ada sih tambahannya, cuma nggak aku pakai gitu. Cuma miringin alis aja kan, biar kelihatan marah gitu ya. Sama apa ya, lebih sipitin mata, sipit lagi. Pokoknya itulah ya. Oke. Itu untuk ekspresi add-on gitu ya sebenarnya. Kemudian ada hidung ya. Di sini hidung tuh aku bikin untuk segala arah gitu, jadi nggak cuma satu doang bentuknya. Apa sih, simple banget gitu. Aku coba bikin bentuknya lumayan lah kelihatan hidung gitu. Dan di sini ada mulut ya, ada kepala. Aku nggak ngitung ya, malah aku sebutin namanya. Ada kelana nih, aku ini tambahan doang ya, topeng kelana gitu. Kemudian jaketnya, terus dog tag-nya juga aku grup sendiri. Kemudian sini tangannya ya pergelangan tangannya lebih tepatnya ya. Terus kemudian turtleneck, dalamnya ya kaosnya gitu, turtleneck itu kosong kan, nggak ada apa-apanya. Lu pengen ngarep apa? Badan gue memang transparan, nggak ada isinya. Kalau nggak pakai baju nggak ada isinya gue. Terus leher ya, ini bagian leher nih, cuma ya leher doang gitu. Terus kemudian ini ada sepatu ya, sepatunya tuh lihat, kalau nggak nggak dipakein sepatu ya udah. Kemudian ada cargo pen ya, aku nggak tahu ya sebutannya emang cargo pen apa bukan gitu, cuma emang aku pas lihat contoh referensinya itu namanya cargo pen ya, celana cargo gitu. Kemudian ini rambut belakangnya gitu. Nah, ini apa ya kalau nggak salah? Oh, ini hoodie belakang. Jadi ini buat apa ya, kayak
apa sih namanya, antisipasi buat kayak misalkan nanti kan ini kepala kan gerak-gerak ya. Nah biasanya jaket ini kan ada di depan, dan si hoodnya ini kan dari depan ke belakang gitu kan, jadi agak sulit untuk apa namanya, bikin kayak nge-overlap, mana ya bilangnya, kayak nyelipin bajunya gitu, nyelipin jaket dan bajunya depan belakang kan agak susah. Jadi makanya aku bikin tambahan lagi ini, antisipasi buat misalkan gerakan kepala aku lumayan over gitu sampai harus ngilangin jaketnya, kehilangan apa namanya, sisi jaketnya. Jadi aku ada persiapan gitu buat itunya begitu. Total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya, grupnya 14. Dalamnya ya layernya kita nggak tahu ada berapa. Kita buka satu-satu dari head front. Wah, lihatlah brother, kau scroll ke bawah ini nggak kelar-kelar kan. Ada banyak banget ya. Jadi di sini nih yang aku inget ya. Jadi setiap cabang rambutnya gitu kan. Jadi bukan usaha dong yang punya cabang ya, rambutku juga ada cabangnya gitu. Nah, ada kayak cabang ini, terus bagian ini, atau kayak jadi pita begini. Ya, pokoknya beberapa bagian rambut setiap apa namanya, cabangnya gitu pasti aku pisah gitu sengaja. Karena takutnya kalau misalkan pas lagi dianimasikan ya, lagi digerakin gitu, kan biasanya ada efek angin, kayak kena angin gitu loh, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kalau misalkan beberapa cabang jadiin satu layer, itu bentuknya kurang bagus gitu kan, nanti dikasih kayak semacam gerakan kurva gitu loh. Ya pokoknya gitulah. Kalau kalian belum pernah lihat ya mending lihat dulu gitu, kayaknya baru ngerti. Tapi aku jelasin secara simpelnya aja gitu ya, gerakan rambutnya gitu biar lebih smooth aja gitu. Ini atas nih front 4A, 4B, 3 gitu kan, ada yang 4R, 4L, kanan kiri. Kadang emang cabangnya ada yang sama gitu bentuknya, jadi ya tinggal di copy aja gitu. Nah, terus bawahnya ini SH ya. Itu sebenarnya tadinya mau dibikin shading gitu ya. Bayangannya aku pisah sendiri. Walaupun di sini nggak kelihatan nih sebenarnya. Aku juga nggak tahu, lupa ya pas udah jadi nih si shading kepake enggak gitu. Soalnya emang agak sulit pakai modenya juga kan, harus pakai mode multiply gitu ya kalau nggak salah. Jadi biar bayangannya ini kelihatannya ya jadi bayangan gitu, bukan layer baru, bukan rambut di belakang yang baru yang aneh gitu kan, warnanya warna coklat ya. Jadi aku pisahin lagi gitu kan, layer shadingnya. Jadi ya ada berapa nih total nih? Wah, mau dihitung juga kayaknya banyak banget. Ini berapa layer ya? Ada hitungannya nggak sih di sini ya? Total layernya. Ya kita tadi udah dihitung dari yang grup yang awal ya, dari Head Angel Guide, kemudian yang mouth vowel ya. Susah banget Indonya asli. Males banget translate-nya. Pokoknya dua grup ini ya, tadi kan total sekitar 12 layer ya. Terus juga itu nggak terlalu kepake juga di sininya, di gambarnya, karena pasti kalau yang mouth vowel yang buat vokal mulutnya itu ya lumayan gampang. Dan ini kan untuk yang head guide itu sebenarnya udah digambar dari awal, sketsa awal banget ya, pas sebelum kita bikin model jadinya kayak gini berwarna dan segala macam kan, pasti kita bikin sketsanya dulu nih, mukanya kayak gini, kanan kiri liatin ya, kayak gitulah pokoknya. Coba aku hitung ya, ada hitungannya nggak sih beneran dah? Nggak ada nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuh, wah, 4 mana nih? 6 jupan lalu 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 tuh, wah, 4
ya sekitar 34 ya, 34 layer untuk bagian depan, rambut depan nih kalau kalian gitu. Nah, kalau dihilangin aku jadi profesor. Ya, iya kan, profesor kan terlalu banyak berpikir gitu. Jadi otaknya kan overheat. Lupa ganti thermal paste ya kan. Lupa ganti thermal paste, akhirnya apa? Ya, begitulah pokoknya. Ya walaupun nggak semua sih, aku nggak ngejudge semuanya gitu. Oke, kemudian ada glasses, ada kacamata di sini ya, Bray. Nih, nah itu kacamatanya. Jadi kacamata di sini aku layarnya sedikit sih sebenarnya. Cuma ada frame kacamatanya ya. Terus kemudian ini nih apa? Kacanya dan glowingnya gitu. Aku tuh ini modelnya glowingnya gimana ya? Ngikut nggak sih kalau nggak salah? Ya pokoknya agak susah ya waktu itu ngeditnya karena si glowing ini bisa dibilang apa ya, efeknya di Live 3D Cubism kan harusnya kayak overlay atau color dodge dan segala macam itu ya, agak susah gitu. Jadi ya sebisanya aja dan jadinya hampir nggak kelihatan sama sekali gitu cerah-cerahnya. Tapi ya oke lah gitu. Buat pembelajaran selanjutnya kalau misalkan mau bikin lagi ya kan. Kemudian di sini ada gagang sebelah kanan dan gagang sebelah kiri. Dan ini nih yang mungkin kadang nggak pernah dicek sama yang lain nih. Apa sih ini nih namanya? Pokoknya yang buat nempel di hidung gitu ya, buat ngepas di hidung jadi biar nggak kacamatanya nggak jatuh gitu ya, buat pengaman di hidung gitu ya. Ini lumayan penting juga sebenarnya gitu, walaupun cuma gambar ya. Tapi kelihatannya enak banget gitu kalau detail gitu loh. Jadi total di layer ini aku ada 6 layer. Jadi 34 tambah 6 ya 40 layer ya. Dan ini baru 2 grup. Kemudian mata. Mata aku juga pisahin lagi dalamnya. Jadi kanan dan kiri ya. Kita hitung satu sisinya aja gitu ya, sebelah kirinya gitu. Di sini ada mata ya, atas bagian atasnya, kemudian ini bagian sampingnya ya, samping bulu mata yang sampingnya. Terus ini bagian bawahnya, bulu mata bawahnya. Ini garis mata ya. Kalau pak kalian ngebuka kan ada garisnya gitu loh. Apa kayak ngelipet gitu. Lipetan kelopaknya. Kemudian ini apa nih? Ini apa sih? Bentar, nggak kelihatan. Tadi mana? Ini tuh, shading ya, cuma shading matanya aja gitu. Nah ini kemudian ada lightingnya ya, matanya, lighting mata. Ini itu namanya Korea apa pupil sih? Ngapal jadinya. Jadi pokoknya tuh kemudian ini ada bayangan si putih-putihnya ya. Terus ini putih-putih matanya, alisnya dan sampai alis ya. Jadi pokoknya totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Total berarti kalau kanan kiri ada 20 tambah 40 60 layer ya. Kemudian expression ini yang aku tambahin gloom ya. Gloom tuh aku nggak tak pakai. Ada filenya di sini tuh, cuma nggak tak pakai gitu. Yang kepake yang ini doang. Expression apa ini namanya? Weird ya. Kayak mana sih? Oke, selanjutnya selain expression cuma 2 dan yang kepake cuma 1. Jadi ya kita hitung 1 aja. 61 ya jadi layarnya. Kemudian hidung. Hidung jadi lumayan banyak juga nih. Hidung ini, nah ini agak aneh kelihatannya kalau dari ini ya, karena aku liatin semua gitu layernya. Jadi biasanya ada beberapa yang di hidden gitu, yang disembunyiin.
Ya untuk keperluan itu juga digerakin juga. Kalau misalkan diliatin semua kan aneh gitu. Nah ini kayak gini jadinya bentuknya. Ini garis hidung ya, garis hidung nih. Kalau kalian kelihatan ya, nih kalau nggak kelihatan nih. Nah itu ini sebenarnya fungsinya buat kalau ke pinggir gitu ya, ke kanan atau ke kiri kepalanya. Jadi kan nggak mungkin full hidungnya, nggak mungkin kelihatan kayak lurus kayak gini ya. Jadi pas miring itu aku kasih ini garis hidungnya kayak gini. Kemudian ini cahaya hidung, cahaya hidung. Ini lubang hidungnya satu dua aku pisahin lagi. Kemudian ini bayangan bawah ya, bagian bawah hidung. Jadi total sini ada 5, 61 tambah 5, 66 layer. Oke. Kemudian mulut. Oke, kita langsung bagian mulutnya. Nah, ini nih mulutnya juga aku pisah atas dan bawah ya. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Itu cuma garis doang loh. Serius, cuma garis doang. Kalau seleksi itu, nah cuma garis doang. Kemudian, nah ini gigi. Gigi aku kotak kayak es batu. Nggak, ini bukan es batu, malah udah kayak double tip tuh. Nah, oh ini penutup ya, penutup cover mulut atas bawah. Jadi biar nggak kelihatan giginya gitu kalau misalkan lagi mingkem atau mangap, karena kan giginya bentuknya kotak gitu ya kan. Karena apa ya, ya barangkali nanti biasanya pas digerakin itu si mulut kan mingkem ya. Waktu awal bikin tuh kekurangannya itu aku nyambungin atas dan bawahnya mulutnya ya, yang covernya juga penutupnya ini kan nggak kelihatan ya, emang itu tuh warna kulit gitu. Kalau misalnya diseleksi ya, nah ya bentuknya kotak juga sama gitu. Memang fungsinya cuma buat nutupin si gigi gitu dan bagian dalam mulut kayak gusi dan lidah dan segala macam gitu. Covernya, oke. Kemudian ini gigi atas tuh kelihatan cuma taringnya doang loh. Kemudian ada bagian bawah, gigi bagian bawah juga tadi yang kotak tadi ya. Terus ini gigi bagian dalam, bagian bawah ya. Kan kelihatan biasanya kalau senyum tuh kayak kayak gini kan. Bagian dalamnya kan kelihatan, bagian dalamnya tuh kanan dan kirinya aku pisahin lagi giginya. Kemudian lidah. Harusnya kalau ada lidah tuh aku bisa ngegerakin lidahnya jadi melet gitu ya. Cuma aku nggak kasih karena sudah mumet. Aku udah bikin ini hampir 2 bulan lagi atau berapa lah gitu. Kemudian ini ya, ini bagian gusinya ya, big mouth. Oke. Tadi sudah kita hitung layar ada 66, ini tambah 3, 6, 9, 10 tambah 10 lagi 76 layer. Let's go. Emang bikinnya susah bang, banyak banget layernya ya. Sebenarnya nggak susah banget sih. Coba contohnya kayak tadi loh, ini kayak garis mulut udah cuma garis doang gitu. Ini juga hidung, lubang hidung cuma gitu doang gitu. Ada beberapa yang sebenarnya hal yang apa ya, komponen yang simple banget gitu, cuma emang harus digambar. Karena kalau enggak ntarnya ada yang miss gitu loh. Oke, dan ini lanjut kita ke kepala. Nah ini pertama ada face line ya, ada garis kepala nih. Garisnya aku pisah ya, karena waktu pas di model yang awal, yang pertama itu kan aku sambungin nih sama wajahnya gitu tuh si garis tuh. Alhasil si garis pas lagi aku buat miringin kepala kanan kiri gitu, buat nengokin kepala kanan kiri, enak jadinya agak susah gitu buat seimbanginnya. Jadi si garisnya itu jelek lah bentuknya, tidak bagus gitu. Nah kalau yang ini udah agak optimal gitu, lebih baik daripada yang sebelumnya karena dipisah. Jadi ibaratnya kita bisa ngedit si garisnya itu lebih enak gitu, nggak nempel sama si warna wajahnya gitu ya. Kemudian ini ada yang aku sembunyiin, hidden gem, hidden layer, shade face bottom. Jadi ini bagian bawah kalau misalnya aku kepalanya ngangkat gitu, dengak. Kalian ngerti kan dengak kan? Kayak ya pokoknya ngeliat ke atas, samping kanan kiri kelihatan pasti bawahnya ada kayak bayangannya gitu loh. Niatnya emang pengen tak bikin gitu ya, cuma
Ini masih gagal juga sih, lumayan gagal juga bagian ini nih. Cuma oke lah, ini buat jadi pelajaran juga ya. Kemudian selain bawah ini ada face call. Oh ya, ini full wajahnya ya, full face gitu anjir. Helm. Terus telinga kanan dan kiri aku pisahin ya. Dan ini yang sedikit challenge ya kalau misalkan buat nengok kanan dan kiri, karena kalau kita lagi ngadep depan kan telinga kelihatan di belakang kan gitu. Nah sedangkan pas lagi nengok kanan kiri kan ada salah satu telinga yang ke depan gitu, dan harus dilebarin karena ya gitulah pokoknya gitu. Ini lumayan agak susah, harus coba-coba terus gitulah ibaratnya ya. Oke, sudah ada 76 layer ya tadi sebelumnya, dan ditambah 5 berarti 81 layer. Ya aku nggak tahu sih fungsinya ngitung tuh ngapain, cuma aku pengen liatin aja gitu. Ya barangkali kalian punya motivasi untuk bikin mode live 2D yang detail dan proper gitu, yang basic tapi ibaratnya kayak ya proper lah gitu. Nah kemudian ini topeng kelana cuma 2 layer doang. Ini topengnya sendiri sama strapnya ini. Tadinya aku mau bikin kayak semacam tempat topengnya gitu loh, casing topengnya, cuma kayaknya agak bingung juga soalnya bentuk topengnya ini kan unik ya. Aku juga nggak punya topengnya, jadi untung aja pas di tempat kerja aku nih ada nih dipajang ya kan. Jadi aku foto-foto kanan kiri depan belakang atas bawah gitu ya, buat nge-scan bentuk topeng kelananya. Memang bentuknya cembung gitu ya, dan agak bingung juga pas dibikin. Ini kan badan aku kanan kiri gitu ya, dan emang agak susah juga dibuatnya gitu kalau misalkan kanan kiri. Dan emang niatnya juga tadinya si topeng kelananya mau aku animasiin juga gitu ya, mau aku gerakin juga buat dipakai ke wajah aku gitu. Cuma wow, itu kayaknya fitur yang sangat wow banget. Soon lah ya, coming soon. Aku upgrade lagi nanti visualnya, bukan visualnya, aku upgrade lagi fiturnya. Visualnya tetap begini gitu, tetap diriku yang sekarang kayak gini V2 ya. Tapi untuk fiturnya aku tambahin lagi nanti. Kayak ini yang tadi gerakan masang topeng dan melepasin topengnya gitu ya. Semoga bisa gitu. Terus kemudian facialnya, ekspresinya gitu. Ini ekspresinya juga sebenarnya kurang aku tuh. Karena emang gimana ya, kayak ya bingung juga gitu pas bikin. Gak mungkin aku bikin full banget ekspresinya, semuanya aku bikin gitu. Ya ini juga cuma sedikit sih yang aku tambahin kan, kayak cuma ekspresi marah sama jijik juga. Soalnya kalau misalkan ditambah lagi fiturnya, nanti hotkey kayak misalkan shortcut untuk input si ekspresinya itu tuh nambah banyak juga gitu. Nah ini tambah 2, tadi ada 81 tambah 2 jadi 83 layer. Kemudian sini ada jaket. Jaket kan ini fitur juga sebenarnya kan, bisa dilepas pasang gitu. Nah si jaket ini ada banyak juga layernya. Ada jaket sebelah kanan, hoodnya juga dipisah, hood kanan, hood kiri. Ini talinya juga dipisah ya, biar kelihatan dinamis gitu gerakannya si talinya kan. Kalau misalkan aku gerak, nah goyang-goyang tuh talinya. Dan di sini ada bagian badannya full aku sambungin kanan dan kiri. Itu sebenarnya lumayan fatal banget sih sebenarnya, kanan kirinya harus dipisah lagi, cuma ya udahlah gitu. Kemudian di sini ada kantong juga, kantongnya aku pisah di lengan sebelah kirinya. Nggak tahu kenapa aku kepikiran bisa misahin itu ya. Padahal sebenarnya kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Terus, nah ini nih tadinya aku mau gerakin tangannya ya, gerakin tangannya ke atas ke bawah gitu lah, bisa dibilang kayak gitu. Makanya aku pisahin layarnya yang lengan atas, lengan bawah gitu. Tapi ya ternyata tidak semudah itu. Bro, Ferguso, tidak semudah itu untuk buat si gerakan tangannya gitu. Ini juga ini nih yang di bawah yang gelantung ini nih
apa ya, gantungan sletingnya gitu. Biar kelihatan ada sletingnya aja sebenarnya. Aku tuh lupa naruh sleting atau gimana dah ya, kayaknya ada kan, ada settingan ada di sini set. Oh, masuk dalam sini. Jadi di dalam ininya. Oke, kreatif. Jadi biar nggak susah payah ya bikin sleting. Tengah atas bawah juga ya. Nah, tadi ada 83 ditambah berapa ini? 3, 6, 9, 11. 83 ditambah 11, 94 layer. 94 layer. Kemudian Doctech tuh 3 doang ya. Jadi cuma si apa ya, ini nih namanya apa ya, kalungnya gimana sih namanya, pokoknya itulah talinya aku pisah. Oh, sebentar, ada telepon. Oke, aku lanjutin. Tiba-tiba ada telepon. Tadi dengar kan suara musiknya masuk. Lupa aku silent, bodoh amat. Pokoknya itu ya. Nah, ini aku lanjutin. Ada tali sebelah kanan dan kirinya ya. Beserta ini juga dong, Doctech-nya juga dong. Biasanya Doctech itu ada 2 ya. Ya 2 itu karena memang si nama namanya lagi apa namanya, tulisan identitasnya itu lebih gitu, jadi makanya ada 2. Kalau ini kan aku butuhnya 1 aja, jadi ya 1 doang gitu. Ditambah 3 tuh, bentar aku silent dulu. Oke. Udah aku mute biar nggak ganggu. Ya jujur sih ini hari libur, tapi banyak banget kayak begini nih. Ya masalahnya itu pekerjaan utama gitu ya. Bodo amat lah, ngapain cerita itu. Ada 94 ya tadi. Dari dokter kehitung nggak sih? Jadi lupa gue. Udah belum kehitung ya. 94 tambah 3 97. Oke. Semoga bener ya. Kemudian ada tangan aku cuma ya kan tangan kanan dan kiri aja gitu. Tadinya emang niatnya pengen digerakin gitu. Cuma susah juga ternyata gitu, karena kan di apa ya, di atasnya sini elemennya ada dua nih. Ada kayak tumpang tindih gitu loh. Ada lengan yang dari si apa namanya, kaosnya ya kan, tangan aslinya sama dari jaketnya gitu. Itu gerakinnya kan wah. Luar biasa, numero uno terburuk. Sangat sulit. Jadi ya udahlah, sebisanya aja, akhirnya ya gerakannya ya nggak terlalu gitu-gitu amat gitu. Ke 97 tambah 2 jadi 99 layer. Oke, masih lanjut bro, tenang. Masih banyak ya, jadi nyantai aja gitu, nggak akan habis kok. Kemudian ada turtleneck-nya ya. Turtleneck ini bentar aku sembunyiin jaketnya dulu. Nah, oke, yang pertama ada kerahnya dulu nih. Kerahnya ya, bagian kerahnya. Kemudian ini ada lengan ya. Lengannya juga atas bawah juga, kanan kiri. Terus sama badannya full ya. Jadi total ada 4, 5, ada 6 ya, ada 6 layer. 97 tambah 6 itu 103 ya. Ya, 103 ditambah 1 nih leher. 104. Lanjut ke sepatu. Kita adalah sepasang sepatu. Bener gak sih liriknya? Ya, pokoknya itulah ya. Nah, di sini sepatu aku juga cuma 2 ya, kanan kiri doang. Dan fatal juga ternyata ya. Aku kira bisa dibikin enak gitu, ternyata nggak juga. Aku sebenarnya harus bikin sepatunya nambah lagi ya. Jadi ada ini kan tampak miring ya, harusnya aku bikin lagi kayak tampak depan. Dan tampaknya tampaknya memakan waktu yang cukup lama juga untuk nambahin sepatu lagi gitu kan. Oke, 103 tambah 2 jadi 105 brother. Masih lanjut. Ada celana kargonya. Yes, celana kargonya bro.
Nah, ini ada talinya ya. Kalau kalian nggak pernah lihat talinya aku ya, yang sebenarnya talinya juga ini aku pisah juga. Tali yang atas, kemudian ininya juga aku pisah lagi. Dan ini yang gantungan kanan kirinya yang sebenarnya nggak terlalu berguna juga ya, aku pisah lagi. Tali kanan kirinya ini mana dah? Gantungan dua kanan. Tuh nggak kelihatan nggak tuh kan, kalau nggak di zoom nggak kelihatan tuh hilang ya. Sebenarnya nggak terlalu kepake dan nggak kelihatan juga sih di kalian, karena emang yang ke expose kan cuma half body ya. Dengan ini sampai segitunya aku tuh ngapain ya bikin tuh. Oke, 107 ya nggak sih? Ya 107 tambah 4 enggak, tambah berapa tadi? Tambah 3 dan 4 ya, 107 tambah 7 114. Belum celananya, ini baru gantungan doang, baru tali dan gantungannya doang. Oke, ini juga aku pisah ya. Kaki kanan, kakinya atas bawah kanan kiri gitu. Dan bagian ini juga nih, bagian fansat ya, fansat aku pisah juga, jadi ini ditambah 5. 114 tambah 5 119 layer. Oke, masih ada lagi, masih ini rambut belakang ya. Rambut belakang sebenarnya nggak terlalu banyak. Kok banyak sih? Aku lupa dah. Terus rambut belakang nggak terlalu kelihatan juga sebenarnya. Ini helaiannya aja tuh, helainya yang mungkin kelihatan dari depan gitu ya. Aku pisahin biar gerakannya juga lebih smooth gitu, karena kalau misalkan disatuin semua gitu ya jadinya aneh gitu. Terus ini antena ya, aku juga nggak tahu kepikiran kok bisa-bisanya aku bikin antena ya. Oke, 114 ditambah 3 6 9 119 ditambah 9 128 tambah ini 129. Total layernya ada 129. Ini kalau digabung semuanya sama guide dan ininya. Kalau nggak digabung berarti ini berapa sih tadi? 66 ya. 129 dikurangi 12 berarti ada 117. Ya, pokoknya sekitar segitu ya. 117 layer. Dan itu pun masih lumayan basic gitu, belum ada fitur tambahan yang apa ya? Ya yang kalau kalian tahu VTuber yang modalnya ratusan juta ya, nggak yang fiturnya nggak selengkap itu gitu. Cuma aku berusaha ya buat apa ya, ningkatin lagi fiturnya nanti. Dan aku juga bingung ini, kalau misalkan nambahin fiturnya aku bakalan ngulang dari awal lagi atau gimana deh. Kalau ngulang dari awal lagi aku bakalan wah. Ya nggak tahu ya bakal berapa lama lagi gitu. Tapi ya seenggaknya aku sudah punya patokan gitu. Dan ya sebelum ke pembahasan selanjutnya, aku juga sebenarnya pengen nambahin fitur-fitur yang lain gitu loh. Jadi nanti aku bakal catat dulu ya ekspresi apa lagi yang harus aku tambahin di muka Yumaken ini gitu ya, yang di sini. Karena sejujurnya aku juga ini ekspresi aku nih nggak tak kasih senyum, cuma pas mangap kan susah ya buat apa ya, tidak senyum gitu loh. Ya gimana ya, emang agak susah juga gitu buat mangap lebar. Jadi di Live to the Cubism ini nih bisa dibilang gimana ya, si mulutnya itu tuh gerakannya lumayan banyak juga gitu, dan nggak mungkin dibikinnya full mingkem, bukan full mingkem, apa ya, full cemberut gitu, enggak gitu. Jadi ya daripada nggak ada senyumnya, jadi mending pas lagi mangap aku senyumin aja gitu. Jadi kelihatan rada happy aja lah gitu ya muka aku. Dan rencananya gitu, dan setelah ini aku udah buat ya apa namanya, model VTubernya, model video aku ini
Kan udah gitu komponen yang lainnya kayak misalkan logo, kemudian background, overlay aku nggak pakai sih, aku nggak buat overlay lagi karena ya aku juga tampilin overlay ya kayak overlay apapun gitu kayak buat apa ya gitu mikirnya toh. Kalian pun datang cuma beberapa menit nonton juga, live pun masih belum ada penonton yang datang ya pas lagi live gitu. Jadi ya untuk apa juga gitu, nggak perlu banyak-banyak gitu. Dan selain nambahin ekspresi ya, aku juga niatnya mau nambahin karakter lagi satu gitu. Ya tetap Yumaken gitu, tapi bukan full versi bukan full bodinya gitu maksudnya. Bukan full bodinya tapi ya mungkin chibi-nya itu full body juga sih. Gimana sih gua? Maksudnya tuh bukan original bodinya. Ya pokoknya bukan ukuran normalnya lah gitu. Ukuran standarnya kan begini gitu. Tapi aku pengen bikin kayak chibi-nya. Aku tuh lihat yang Hololive yang chibi yang apa sih line-nya tebel banget itu loh. Lucu. Jadi pengen ikutan buat juga. Ya, chibi dan chibi yang itu sama chibi yang satu lagi gitu, ada lagi ya pokoknya. Ya mau bikin versi bocil juga bisa lah ya. Nanti aku persiapan dulu gitu, ancang-ancang dulu buat bikinnya. Dan inilah badanku full body berserta layernya. Ya jadi gimana? Menurut kalian segitu udah banyak belum? Ya mungkin menurut kalian yang orang awam ya, yang baru lihat mungkin kelihatannya kayak banyak banget ya. Tapi sebenarnya itu masih sedikit sih ya, jujur aja. Karena pas aku bikin juga ya, pas lagi pembagian bikin part-partnya itu tuh simple aja bro, nggak perlu sesusah itu yang dikira gitu bikinnya. Ya mungkin karena aku basicnya udah bisa ngegambar lah gitu. Tapi ya memang jujur aja kalau misalkan mau bikin part-partnya beda layer kayak gitu ya, itu juga sebenarnya mudah-mudah aja sih, kayak bikin kacamata ya. Tinggal dipikir aja gitu, kepalanya kan mau nengok kanan kiri ya. Berarti ya gagangnya kan nggak mungkin digabungin, disatuin sama frame depan gitu. Jadi ya harus dipisah. Iya dah, gitu aja, pisah kanan kiri. Sama kacamatanya, kacanya kan juga nggak mungkin apa ya, bisa dibilang nempel terus sama frame-nya pas lagi nengok kan kelihatannya nggak ini ya, nggak terlalu apa namanya, tidak 3D gitu lah dibilangnya. Kita kan memang bikin model 2D ini terus digerakin jadi live gitu kan. Memang niatnya jadi kayak kelihatan real 3D gitu, walaupun masih gepeng juga gitu kan. Tapi memang feel-nya tuh memang harus seperti itu gitu loh bro. Ya nggak sih, aku nggak tahu sama pikiran orang yang lain gitu. Cuma pikiran aku ya begitu. Dan itu aja. Ini aja aku udah jelasin berapa menit ya? Lumayan lama ya. Ya ada sejam lagi kan. Tadinya aku mau lanjutin buat jelasin apa namanya, buat ngebongkar backgroundnya background. Iya background juga, bukan background ini ya, bukan background story mah dari kapan. Tapi background yang ini nih, yang belakang aku nih. Kenapa jadi gelap gini gitu? Kenapa nggak pakai yang lama aja gitu? Yang lama lebih berwarna gitu ya kan, warna birunya lebih wow gitu. Dan kalian sebenarnya nyadar nggak sih nih di bagian atas nih? Bagian atas nih gelap, itu seakan-akan hitam full gitu ya, padahal itu tuh bukan border ya, bukan garis pembatas, itu tuh memang gambarnya aku seperti itu ya. Aku bisa jelaskan semuanya ya, tapi nanti tidak sekarang. Kalau sekarang sudah lumayan lama juga dan nggak mungkin ada yang nonton selama ini gitu ya. Syukur-syukur aja ada yang nonton selama ini. Terima kasih juga, karena pasti bosan juga ya, nggak ada jokes, nggak ada apa namanya, nggak ada ya yang bikin kalian terhibur lah. Semuanya udah kayak apa ya, presentasi di depan kelas gitu ya. Iya gimana ya, aku selama ini belum ada interaksi ya selama bikin video. Ada sih interaksi beberapa gitu, maksudnya interaksi yang aku maksud itu kayak misalkan di live gitu, terus misalkan halo bang apa kabar gitu.
Ya ada sih teman aku nongol waktu itu, cuma nongolnya nanyanya tuh bener-bener out of the box anjir, sampai gua nggak tahu ini mau beneran dijawab atau tak diemin atau gimana gitu. Jadi ya itu ya, pengalamanku masih belum banyak juga ya di sini gitu, di live stream dan segala macem. Jadi ya mohon maaf juga kalau misalkan memang bagi kalian video kini masih belum ada improvement, kayak ada candaan atau bikin ngantuk lah ya. Memang aku ini manusia malas gitu ya, human para humanku, para lazy human ya, memang begitu adanya ya. Jadi ya kalau misalkan memang kalian mau ngetik kritik dan saran gitu ya, mau ya, kalau mau ya aku bersyukur banget gitu, aku bisa cari tahu kira-kira kalian maunya apa sih gitu dari aku ya. Ya udahlah, itu aja ya, udah lumayan lama nih, bentar lagi menit 50. Selanjutnya ya mungkin aku bakal kasih tahu juga ya, background ini yang di belakang, logonya juga nih, logo yang ada di mic nih yang menggantung, nggak gerak juga sih sebenarnya karena ini PNG juga gitu ya. Nggak tahu aku bakal bahas atau enggak, tapi ya semoga. Dan aku juga masih ada project dari temen nih, projectnya masih belum kelar gitu, aku nggak tahu bakal kelar kapan karena ya masih dalam tahap pemanasan lah bisa dibilang gitu, belum dalam tahap pembuatan yang bener-bener dibuat serius. Jadi ya aku bakal kasih tahu juga di sini. Dan kayaknya aku juga nggak terlalu sering buka YouTube, bikin konten untuk YouTube, karena aku juga bikin konten ke Facebook, TikTok ya. Aku bikin konten TikTok tuh tak bedain gitu. Jadi konten YouTube beda, konten TikTok beda. Harusnya gitu. Tinggal ya manajemen waktu aja lah gitu ya. Makasih yang udah nonton ya, pokoknya karena aku independen ya VTuber, jadi jangan lupa di subscribe ya kalau kalian mau nge-subscribe. Bantu aku juga dalam pengembangan visualku dan apapun yang kalian lihat di sini ya. Kalian ya bisa support juga ya, bisa support aku buat mengembangkan semua hal ini gitu menjadi lebih baik. Dan tentu saja aku mengembangkan semua ini nih 0 rupiah ya, alias tanpa keluar biaya sepeser pun, karena iya, aku juga pengen mendekatkan diri kepada kalian yang memang budgetnya kurang, modalnya kurang, dan nggak punya modal sama sekali malah gitu kan. Tapi pengen banget jadi VTuber gitu. Ya, jadi harusnya sih ya. Semoga videonya membantu juga ya. Videonya membantu untuk ya mungkin ada sedikit edukasi dari aku buat kalian, mungkin terbantu atau ya nggak tahu juga ya. Pokoknya begitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Yumaken, salam F2P. Mari kita improve bareng para lazy human, karena nggak selamanya kita lazy juga ya. Harus bangun dan cari kerjaan brother ya. Bye bye.